Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran ketiga ini kita akan belajar mengenai isim tafdil. Sebagaimana kita lihat di teks, isim tafdil itu bentuknya adalah dengan wazan af'alu. Dan ini ada dua bentuk ya, sebagaimana kita lihat di teks. Yang pertama af'alu min ya. Yang kedua af'alu nanti diidhofahkan dengan isimnya. Yang kedua ini dia berarti sebagai mudhof. Faedahnya apa? Untuk bentuk yang pertama aktsaru min ya. Isim tafdil itu intinya seperti kalau kita belajar bahasa Indonesia adalah kayak derajat komparasi, dia membandingkan satu dengan yang lain. Untuk yang bentuk pertama tadi af'alu min, dia berarti sesuatu lebih dari yang lain. Seperti kita lihat di teks Hamidun atwalu minhu. Hamidun atwalu minhu. Hamid lebih tinggi dari dia. Untuk yang bentuk yang kedua bisa kita lihat contohnya adalah atwalu talibin fi faslina. Atwalu talibin fi faslina artinya dia adalah orang yang paling tinggi di kelas kami ya. Jadi bisa lebih dan bisa paling. Dan bentuknya selalu mufrad muzakkar af'alu. Misalkan Hamidun atwalu minhu. Nanti kalau Fatimatu atwalu juga. Itu adalah isim tafdil. Kemudian yang kita pelajari selanjutnya adalah lakinna dan ka'anna. Lakinna dan ka'anna ini adalah saudaranya inna. Saudaranya inna di sini maksudnya dia fungsinya sebagaimana inna. Sebagaimana kita pelajari di pelajaran yang pertama, inna itu tansibul mubtada wa tarfa'ul khobar. Dia menasabkan mubtada dan merafa'kan khobar. Contohnya dalam teks huwa tawilun jiddan walakinna hamidan atwalu minhu. Dia sangat tinggi walakinna hamidan atwalu minhu ya. Kita lihat kalimat walakinna hamidan atwalu minhu. Lakinna setelah masuk pada kata hamidun atwalu menjadi walakinna hamidan atwalu. Awalnya adalah hamidun atwalu, ditambah lakinna menjadi lakinna hamidan atwalu. Kemudian ka'anna, contohnya di teks adalah ka'annahu akhuka. Ka'annahu akhuka. Ini ka'anna bertemu dengan yang susunannya adalah mubtada'nya adalah dhamir ya. Awalnya apa nih sebelum kemasukan ka'anna? Awalnya adalah huwa akhuka. Setelah kemasukan ka'anna menjadi ka'annahu akhuka, sebagaimana yang telah kita pelajari. Itu tentang ka'anna dan lakinna. Kemudian di pelajaran 3 ini kita juga mempelajari mengenai adat dan ma'dud ya. Kita ingat-ingat dulu pelajaran adat ma'dud yang dulu yang kita pernah belajar, yaitu dari 3 sampai 10 ya. Wah. 3 sampai 10 ma'dudnya jamak majrur ya. Misalkan salah satu kutubin. Pada adat yang ke-11 sampai 20 ini ma'dudnya adalah mufrad mansub, mufrad dan mansub. Contohnya taliban, talibatan. Nanti disesuaikan
jika ada muzakkar atau muannas. Selanjutnya ketentuannya pada adat yang ke-11 sampai 20 ini dibagi 3. Yang ahada asyara dan itsna asyara 11 12 itu kelompok pertama, dan adat 13 sampai 19 itu kelompok yang kedua. Dan selanjutnya untuk adat yang 20-an, ishrun, wahid wa ishrun sampai dengan tis'ah wa ishrun, itu adalah bagian ketiga. Ingat-ingat semua ma'dudnya nanti mufrad mansub. Dan adat murakkabah ini yang 11 sampai 19 itu mabni, kecuali bilangan 12 itsna asyara itu tidak mabni tapi mu'rab. Untuk yang kelompok pertama 11 12 ini adatnya kan adat di sini tadi adat murakkabah ya. Jadi tersusun dari 2 bagian kata, yaitu ahada asyara misalkan. Ahada itu bagian pertama, asyara bagian kedua. Atau muannasnya ihda asyrata. Ihda itu bagian pertama dan asyrata itu bagian kedua. Maka ketentuannya untuk adat 11 dan 12 ini mencocoki dari ma'dudnya semuanya. Semua bagian mencocoki ma'dudnya. Mencocoki apanya? Mencocoki muzakkar atau muannasnya. Contohnya kita mau mengatakan 11 pelajar pria. Kita katakan ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Jika kita akan menghitung atau mengatakan 11 pelajar putri atau 11 siswi, kita katakan ihda asyrata talibatan. Nah, itu untuk bagian pertama. Kemudian untuk kelompok yang kedua, mulai dari 13 sampai 19, maka bagian pertamanya menyelisihi ma'dudnya, bagian kedua mencocoki ma'dudnya. Mencocoki dalam hal apa ini? Dalam hal muzakkar atau muannas. Contohnya kita akan mengatakan 13 siswa. 13 siswa. Ya, 13 itu kan salasah dan asyara ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, salasata dan asyaronya ini muzakkar atau muannas. Maka bagian pertama menyelisihi dari ma'dudnya, bagian kedua mencocoki ma'dudnya ya. Karena ma'dudnya adalah taliban atau siswa, maka kita katakan salasata, ini kan salasah muannas, berbeda dengan yang pertama. Salasata asyara taliban. Kalau kita mau mengatakan 13 siswi ya, bagian pertama dari adat murakkab tadi berbeda dengan muannas, berarti muzakkar. Salasa asyrata talibatan gitu ya. Salasa asyrata talibatan. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa al-adat murakkabah ini mabni ya. Mabni, jadi dia tetap mabni dengan fathah. Misalkan kita katakan saya mempunyai 13 real. Saya mempunyai 13 real. Indi salasata asyara rialan. Salasata ya. Salasata ini posisinya sebagai mubtada muakhar, sebagaimana kita telah terangkan pada pertemuan yang lalu. Jadi mubtada muakhar itu marfu. Nah, kita katakan indi bukan salah satu tapi indi salasata asyara rialan, mabni ya. Kemudian jika kita katakan saya menginginkan 13 rial, maka uridu salasata asyara rialan juga. Jika kita katakan pena ini berharga 13 rial, hadhil qalamu bi salasata asyara rialan, bi salasata ya, mabni. Jadi dia tidak berubah-berubah.
tetap. Demikian juga dengan arba'ata asyara, khamsata asyara dan terusnya. Supaya lebih jelas, kita akan membandingkan dengan misalkan 3 rial ya. Misalkan kita ingin pena itu harganya 3 rial, gimana? 3 rial itu gimana? 3 rial itu kalau kita sebut dalam bahasa Arab, maka ini masuk 3, ada 3 sampai 10 kan? Berarti ma'dudnya jamak majrur. Riyalatin. Dan yang dipilih adalah karena rial itu muzakkar maka adatnya muannas. Jadi 3 rial itu bahasa Arabnya adalah salah satu riyalatin. Ya. Nah kan saya mempunyai 3 rial. Indi salah satu riyalatin, pakai domah ya. Kemudian saya menginginkan 3 rial. Uridu salah sata riyalatin. Salah sata menjadi fathah karena ini mu'rab. Kemudian misalkan pena ini berharga 3 rial. Hadzal qalamu bi salasati riyalatin. Pena ini harganya 3 rial. Menjadi setelah harfu jar bi menjadi salasati. Beda dengan yang al-adat murakabah tadi. Dia tidak berubah, tetap mabni dengan fathah. Kemudian pada pelajaran yang ketiga ini kita juga mempelajari mengenai urutan, nomor urutan. Silakan pelajaran pertama ad-darsul awal. Jadi nomor urutan itu al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi', al-khamis, as-sadis. Jadi juga mempunyai muzakkar dan mempunyai yang bentuk muannas. Yang saya sebutkan tadi adalah muzakkar. Muannasnya bagaimana? Al-awwalu muannasnya adalah al-ula. As-sani muannasnya as-saniyatu. As-salisu muannasnya as-salisatu, ar-rabi'u muannasnya ar-rabi'atu, seperti itu. Misalkan kita mau ya, nanti dia akan berbentuknya seperti sifat ya, anak man'ut, karena kita menghitung misalkan orang yang kedua atau pelajaran yang kedua. Jadi dia menjadi bentuk sifat. Misalkan kita katakan pelajaran yang pertama ad-darsul awal, ad-darsul awal. Kalau kita katakan misalkan yang muannas, misalkan marhalah itu tahapan nantinya. Kita katakan marhalah 1 dulu, marhalatul ula. Ula yang dipakai adalah al-ula. Nah, kemudian di pelajaran yang ketiga ini kita juga belajar mengenai ayyuhuma di sini, ayyuhuma. Untuk di teks tentang hal ini contohnya adalah ana fil mahja'i tsamini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Kemudian Ahmad bertanya ayyuhuma ahsanu. Manakah dari keduanya yang lebih baik? Nah, sebelumnya juga di sini di pelajaran ketiga ini kita belajar mengenai istifham istifham al-manfi ya. Pertanyaan tapi bentuknya adalah bentuknya negatif. Contohnya seperti alaisa kadzalik, alaisa kadzalik. Maka jawabnya adalah bala. Kalau iya bala. Kalau tidak na'am ya. Kalau tidak malah na'am. Contohnya alaisa kadzalik, jika seperti itu kita jawab bala. Tapi kalau tidak seperti itu kita jawab alaisa kadzalik misalkan. Bukankah seperti itu? Enggak seperti itu. Kita jawab na'am. Na'am itu malah artinya kebalikannya. Contohnya lagi, anta min Indonesia, alaysa kadzalik? Bala, ana min Indonesia. Atau anta minal Hindi, alaysa kadzalik? Kalau kita jawab na'am, arti na'am lastu minal Hindi. Barakallahu fiik.